358-35900, 398-35901. Short message service. 081-880-1058. Fax number. 398-35900, extension 102. Marketing department. 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Light audience. Ada yang menyebut manusia sebagai hewan politik, zoon politikon, yang memberinya atribut kemanusiaan. Ada yang menyebutnya pembuat produk alias tukang, homo ludens. Ada juga yang memberinya atribut yang lebih mulia, homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir. Tapi secanggih-canggihnya politik, manusia bukanlah hewan. Bahkan menyebutnya sebagai manusia yang berpikir pun sesungguhnya belum cukup adil. Lebih dari makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk ruhaniah. Bukan saja kita mampu mengalami pengalaman ruhaniah, tapi bahkan seperti kata Teilhard de Chardin, kita sesungguhnya bukanlah manusia-manusia yang mengalami pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusiawi. Sebagai sebuah totalitas, manusia adalah bersifat rohani. Karena itu, meski manusia tak bisa menghindar dari apa-apa yang terkait dengan darah dan daging, mari kita andalkan hidup kita pada hakikat kita sebagai makhluk rohani. Hanya dengan cara ini, Light Audience, kita akan dapat meraih pencapaian-pencapaian super dalam hidup ini dan mengaktualisasikan semua potensi kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia ke puncak pencapaian yang mungkin diraihnya. Dan pada saat yang sama, tak ada kendala yang tak dapat kita atasi. Apalagi jika itu hanya kendala yang bersifat fisikal belaka. Karena darah daging memang amatlah terbatas, tapi ruh tidak memiliki batas. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, seperti janji saya di awal bahwa kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 November 2010. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Selamat datang, Bos. Gimana kabarnya? Baik Siwo ya? Baik. Alhamdulillah. Kenal sama Mas Brian Sam nggak? Brian Sam, wah kalau nggak salah saya lupa ingat tuh yang mana orangnya. Ya, yang pasti Light Audience malam hari ini seperti biasa kita akan sharing ya Siwo ya. Dan luar biasa senang sekali malam hari ini dan ya kelihatannya Siwo juga sehat selalu Siwo ya. Apa sakit Siwo? Ya lanjut. Baik, silakan bagi Anda yang ingin sharing, saya tunggu di nomor telepon 021 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan Saiful. Pak Saiful, di mana Pak Saiful? Di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Oke, silakan. Ada yang ingin sharingkan Pak Saiful, silakan. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, telepon bisa masuk. Saya menanyakan tentang Pak Saiful, Pak Saiful. Halo. Bisa dikecilkan volume radionya Pak Saiful. Kelihatannya Ya. ada feedback. Halo. Ya, silakan.
Ya, saya ingin menanyakan tentang marifat kepada Allah. Bagaimana caranya kita bermarifat kepada Allah? Ya, itu saja. Pertama itu. Yang kedua, tentang bahwa agar kita yakin seyakin-yakinnya apa yang kita yakini ini, itu bagaimana caranya? Agar meyakini apa yang kita yakini, begitu? Iya. Seyakin-yakinnya gitu ya. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rupanya terputus ya. Oke, baik. Siwo. Iya, sepertinya ada sedikit kendala. Oke, baik. Nanti saya coba hubungi Siwo lagi, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Baik, Right Audience, kelihatannya kita sudah tersambung kembali dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Iya, kelihatannya ada sedikit masalah tadi, Siwo ya. Masalah kecil. Salah pencet ya? Salah pencet. Oke, tadi Pak Saiful dari Lebak Bulus mengatakan bertanya dan ingin sharing tentang marifat, Siwo, marifat kepada Allah, dan kira-kira ingin mengetahui secara detail dan seyakin-yakin ya mengenai keyakinan hati atau gimana tadi itu. Oke, silakan Siwo. Sambil dibuka berproses menuju kesejahteraan diri malam hari ini, silakan. Ini saya ambil ya. Jangan banyak-banyak Siwo ya, monggo. Ya. Kepada seluruh rekan-rekan Light Adien beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengannya. Rekan-rekan semuanya, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Semoga di dalam melaksanakan acara ini, saya juga Anda bisa mengemasnya dengan kemasan niat yang benar agar bisa menjadi bagian dari kewajiban kita untuk selalu belajar dan berproses. Semoga kita semakin bisa fokus terhadap tujuan kita, sambil kita selalu memperbaiki kewaspadaan terhadap niat kita, dan agar tidak overlapping. Semoga kita juga semakin mampu konsentrasi terhadap tugas. Sebagaimana biasa, saya mohon didudukan sebagai teman sharing. Saya bukan narasumber, bukan rujukan. Dan apa yang saya sharingkan nanti sangat dibatasi dengan keterbatasan saya, dan saya tidak sedang mewakili pihak manapun kecuali sedang men-sharingkan apa yang saya pahami, apa yang saya yakini, dan itu bersifat sementara ini, karena apa yang saya sharingkan sekarang bisa jadi besok bisa saya revisi sendiri, atau mungkin ada teman-teman yang ingin ikut membantu proses saya. Untuk itu mohon jangan tergesa diterima dan juga jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak merupakan sebuah keputusan yang pasti ada konsekuensi logisnya sebagai akibat yang mengikutinya. Kita memulai dari topik pertama yang sudah disuguhkan oleh Mas Saiful di Lebak Bulus. Mas Saiful, terima kasih. Yang pertama,
Bagaimana caranya ma'rifat kepada Allah? Ma'rifat yang paling awal itu mengenal, kemudian dilanjutkan dengan memahami, terus dilanjutkan lagi dengan meyakini, berlanjut lagi proses ma'rifah berikutnya dengan meyakini. Berarti sudah ya, meyakini, terus mengimani. Jadi kurang lebih secara global proses dari ma'rifah itu seperti itu. Jadi dimulai dari mengenal, kemudian memahaminya, kemudian meyakini dan mengimani sesuai kapasitas kemampuan kita masing-masing. Yang terpenting bukan hasilnya sampai di mana, seberapa keyakinan saya, bukan itu yang terpenting, karena ada yang lebih penting, yaitu keseriusan kita berikhtiar, berproses ke arah yang semakin baik, semakin benar, semakin bermutu, dan semakin mendekati kesempurnaan. Itu kurang lebih garis besar dari fase-fase tahapan-tahapan ma'rifah. Ma'rifat itu ya kurang lebih seperti tadi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar bisa memakrifati, agar bisa ma'rifah kepada Allah? Ya, kita perlu mulai dari pengenalan. Pengenalan yang paling pertama adalah tentang adakah Tuhan. Kita mungkin sudah tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi apakah kita sudah paham? Ya, karena tahu dan paham itu beda. Tahu itu mungkin sekedar judulnya, sekedar kesimpulannya, tetapi kalau paham itu kita juga tahu kenapa dan bagaimananya. Pengenalan yang paling pertama adalah adakah Tuhan. Kalau jawabannya ada, nanti berlanjut kepada hal yang banyak sekali, termasuk kepada masalah utusannya, ajaran-ajarannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau adakah Tuhan, jawabannya sudah tidak. Nah, maka yang lain tidak perlu dibahas. Tidak perlu bahas materi Tuhan, tidak perlu bahas ajaran Tuhan. Tidak ada kok gitu ya. Jadi pengenalan yang paling awal tentang Tuhan adalah adakah Dia. Nah, tapi pengenalan saja kayaknya nggak cukup. Butuh adanya pemahaman. Kenapa Dia harus ada? Bagaimana seandainya tidak ada? Sampai ke tahap yang lebih, yang disebut dengan meyakini. Ya, meyakini itu sesuatu yang lebih bermutu dibandingkan sekedar memahami. Memahami lebih bermutu ketimbang sekedar mengetahui. Ada yang lebih bermutu lagi di atas mutu meyakini, yaitu mengimani. Ya, jadi ada tahapan-tahapan prosesnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan mustahil tidak ada. Kemudian kita memahami, kemudian meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada dan mustahil tidak ada. Bagaimana seandainya tidak ada dan kenapa mesti ada? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ingin meningkatkan makrifah kita, maka kita harus berproses kurang lebih gambaran yang saya tahu seperti itu. Bukan sekedar mengetahui. Kalau soal mengetahui ya anak-anak saya yang masih kecil juga sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Cuma masalahnya paham apa tidak? Ya, karena banyak yang kita tahu tapi tidak paham. Ya kan? Banyak loh kita tahu tapi tidak paham. Apalagi nanti terkait dengan masalah perintah dan larangan.
Kenapa ini diperintahkan? Kita tahu, tapi kadang kita tidak paham. Kenapa ini diperintahkan? Kenapa itu dilarang? Dan seterusnya. Setelah mengenal adanya, kemudian dilanjutkan dengan mengenal tentang keesaannya. Jadi bukan sekedar tahu bahwa dia ada, tapi juga tahu bahwa dia itu esa. Nah, apakah esa itu? Nah, itu jabarannya menjadi tidak mudah. Ya, karena esa itu beda dengan satu. Atau kalau mau pakai istilah satu, tapi satu yang tunggal, bukan satu yang bilangan. Karena kalau satu yang bilangan nanti jatuhnya kesatuan, dan kesatuan itu pasti tidak sempurna, pasti tidak esa. Jadi itu termasuk di dalam bagaimana kita tidak hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu esa, tapi kita juga paham apa sih maksudnya esa. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, bisa membentuk sebuah keyakinan, bukan sekedar pemahaman, tetapi sebuah pemahaman yang titik simbolnya tidak mungkin lagi dimasuki oleh titik simbol yang lain, sampai kepada satu titik yang disebut yang meyakinkan. Semua keraguan-keraguan sudah dilalui, jadi bukan lagi kesimpulan sementara yang disebut keyakinan sementara, tetapi sampai kepada keyakinan yang tidak memungkinkan kesimpulan lain masuk. Itu disebut sebuah titik yang meyakinkan. Nah, itu akan menjadikan sebuah keyakinan. Tapi kalau sekedar tahu, apa bisa membentuk keyakinan? Ya tidak. Karena untuk bisa yakin itu harus paham. Nah, sesuai dengan karena masing-masing kita berbeda, bisa jadi mutu dan tingkat keyakinannya berbeda. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ikhtiar, usaha, keseriusan kita untuk menapaki proses itu. Entah sampai hasilnya di mana keyakinan kita, apakah sudah sangat bermutu atau belum bermutu, itu tidak penting. Karena nilai terpentingnya ada seberapa keseriusan perjuangan proses kita, bukan di mana hasilnya. Hasil itu hanya kita saja kok. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu mungkin ya, menurut saya ini perlu digarisbawahi bahwa di dalam masalah ma'rifah kepada Allah itu sangat tidak mungkin kalau menggunakan metode doktriner. Karena doktriner itu jatuhnya dogma, bukan pemahaman dan bukan apalagi keyakinan. Dogma itu hanya menempel pada pribadi kita tapi tidak menyatu. Sementara kalau keyakinan itu menyatu, paling tidak di dalam ilmu kita. Kalau keimanan itu sudah menyatu dengan diri kita, khususnya diri yang spiritual. Jadi iman itu tingkatnya sangat tinggi. Kalau seseorang yakin terhadap Allah, dia masih bisa untuk ingkar terhadap aturan-aturannya. Tapi kalau orang sudah beriman kepada Allah, mustahil. Jadi iman itu isinya pure kebenaran, isinya pure kebersihan, kesucian. Tidak ada iman tapi di sana mengandung kesalahan, itu tidak ada. Tapi kalau keyakinan itu masih bisa kita menipu, kita berbuat di luar keyakinan kita, itu bisa. Sebetulnya keyakinan saya begini, tetapi saya berbuat tidak selaras dengan apa yang saya yakini, itu bisa. Tapi kalau iman tidak bisa. Jadi iman itu membentuk sebuah kepribadian. Kalau keyakinan rasional itu dia akan membentuk kekuatan yang berupa ilmu. Nah,
pada saat ilmu keyakinan itu sudah mengikat dalam jiwa kita, sudah mengikat dalam pribadi kita, sudah menyatu, menghayat di dada, maka dia akan menjadi pribadi kita. Jadi orang beriman itu tidak mungkin bersalah, tapi orang yakin masih bisa bersalah. Kira-kira seperti itu yang saya tahu bagaimana kita ma'rifah kepada Allah. Kemudian ada dua sarana yang paling tidak ada dua sarana itu bagaimana kita bisa berproses di dalam ma'rifah itu kepada Allah. Sarana pertama adalah pikiran kita, yaitu mata fikir kita, yang pada saat kita fungsikan mata fikir kita itu sehingga kita bisa melihat bahwa Allah ada, bahwa Allah esa. Ya, bukan sekedar tahu, tapi juga bisa paham dan bisa yakin. Itu akan membentuk asyhadu kita masing-masing, akan membentuk syahadah, akan membentuk syuhudiyah, akan membentuk kita melihat dengan mata fikir. Oh, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan esa, dan seterusnya. Ya. Dengan mata fikir paling banter itu sampai kepada yakin, tidak bisa kepada iman. Nah, untuk kita bisa memproses ma'rifah kita sampai kepada iman, itu harus menfungsikan sarana kedua yang lebih canggih, meskipun juga idealnya selaras dengan sarana yang pertama, yaitu mata fikir. Nah, sarana yang kedua itu adalah mata hati. Ya. Jadi ada dua sarana untuk ma'rifah kepada Allah. Sarananya nanti objek data yang mau yang mau dimasak, mau di manage oleh mata fikir atau mata hati, itu bisa segala aspek, bisa alam semesta, bisa diri kita, bisa apapun yang terjadi dan apapun yang ada, itu bisa menjadi subjek bahan-bahan yang diolah dengan dua sarana itu, yaitu mata fikir dan mata hati. Nah, mata fikir di sana ada kaidah-kaidah yang sering disebut dengan kaidah berfikir. Di mata hati juga ada kaidah-kaidah. Meskipun kalau di mata fikir itu seseorang tidak harus suci, dia bisa sampai kepada keyakinan-keyakinan. Tetapi untuk menjadi beriman, dia butuh mata yang kedua, mata hati, dan syaratnya harus kesucian. Jadi orang yang spiritualnya tidak mempunyai kesucian dalam strata tertentu, tidak mungkin dia itu bisa masuk ke fase keimanan. Ya. Jadi syarat primer untuk seseorang bisa ma'rifah sampai kepada keimanan, iman terhadap adanya Tuhan, iman terhadap esanya Tuhan, itu butuh syarat primer adalah kesucian kepribadian, kesucian spiritual. Sementara untuk yakin, sepanjang seseorang itu mampu menerapkan kaidah-kaidah berpikir yang tertib dalam mendata, menganalisa, menyimpulkan, maka dia bisa sampai kepada yakin. Ya, meskipun kalau hanya berhenti di situ tanpa bentuk pensucian diri, pensucian spiritual, maka tidak akan sampai kepada mutu ma'rifah pada fase keimanan. Ya. Dengan mata fikir itu kita menghasilkan ma'rifah melalui ilmu husul, yaitu ilmu yang kita pelajari. Sementara kalau dengan mata hati kita akan mendapatkan ma'rifah terhadap Allah, bentuknya keimanan, itu sifatnya ilmu hudur, dan dia tidak bisa kita pelajari, tapi dia bisa datang sesuai seberapa wadah kesucian kita. Nah, ada yang menggunakan cara pertama saja sehingga dia menjadi seseorang yang yakin tentang Tuhan tapi tidak sampai kepada keimanan. Ada yang menggunakan
sarana yang kedua saja. Mungkin dia tidak pandai, mungkin dia tidak cerdas, mungkin dia tidak jenius, tapi dia rajin mensucikan diri. Nah, meskipun kalau dia untuk menjelaskan secara bahasa rasional dia tidak paham, tetapi dalam dirinya tumbuh, datang, hadir keimanan. Nah, yang ideal itu menggunakan dua-duanya. Jadi ashadunya, syahadatnya itu melalui mata fikir, juga melalui mata hati. Ya, idealnya karena kita diberi dua-duanya itu sarana dalam rangka penyempurnaan diri kita. Kita tidak boleh membuang salah satunya karena kedua-duanya adalah rahmat, kedua-duanya adalah anugerah. Ya, termasuk di dalamnya dalam masalah perbincangan spiritual, ya, di sana ada nafas. Ya, nafas juga harus dibudidayakan, harus di-manage, tidak boleh dibuang. Nafas harus di-manage, tidak boleh dimatikan. Rasional juga harus di-manage, tidak boleh ditinggal, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dimatikan. Ya, idealnya kedua-duanya selaras, saling mendukung, meskipun masing-masing kemampuannya berbeda. Mata hati jauh lebih dahsyat kemampuannya ketimbang mata fikir. Dan syahadat tidak akan pernah bisa kalau yang digunakan itu mata fisik. Karena yang mau dilihat adalah tentang ketuhanan Tuhan, ketuhanan Allah. Dan nanti juga mungkin terkait dengan kerasulan para wakilnya dan seterusnya. Itu tentang yang saya tahu globalitas bagaimana kita makrifah kepada Allah. Kemudian kedua, bagaimana agar saya bisa yakin seyakin-yakinnya, itu kayaknya sudah tercakup di dalam pembahasan tadi ya. Ya, untuk saya yakin seyakin-yakinnya, istilah yakin seyakin-yakinnya itu apa ya, itu bahasa yang menggunakan gaya bahasa apa ya, penguatan. Sebetulnya yakin, ya sudah yakin saja. Tidak ada kok yakin seyakin-yakinnya, itu tidak ada. Yakin ya satu, yakin. Ya. Apakah ada yakin yang tidak seyakin-yakinnya? Ya namanya bukan yakin. Setiap sesuatu yang yakin, ya pasti dia seyakin-yakinnya. Ya mungkin itu bahasa penguatan saja. Takkid istilahnya gitu. Jadi agar menjadi serius disebut yakin seyakin-yakinnya, karena ada yakin yang tidak yakin, mungkin begitu ya. Dogma itu antara lain yakin yang bukan keyakinan, tetapi dogma itu meniru keyakinan orang lain. Misalnya anak meniru orang tuanya atau murid meniru gurunya, dia tidak paham tapi merasa yakin. Nah itu dogma namanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya share. Saya kembali dulu ke bos baru saya ini, Mas Brian Sen. Yuk. Oke, baik Siwo, tapi sebelum kita lanjut, kita coba dengar sebuah komersial break yang berikut ini, Siwo ya. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.lidefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Ya baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan ya, kita... Halo Siwo? Siwo? Ya baik, kita coba terima telepon lagi Siwo ya. Silakan, Light Audience, Anda yang ingin mengikuti berproses menuju kesejahteraan diri malam hari ini, silakan Anda bisa mencoba untuk menghubungi saya di 021 398 35905. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Mas Boy di Bekasi. Oke, Mas Boy, silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, dalam fenomena akhir-akhir ini kan
terlalu banyak musibah gitu ya. Dan dahulu kala juga sudah diceritakan ya tentang kayak Nabiullah Nuh alaihissalam gitu kan, tentang banjir bandang yang akan menimpa penduduknya, dan beliau mendirikan perahu gitu kan. Banyak sekali teladan-teladan Nabi yang kayaknya sekarang ini kurang difikirkan oleh orang-orang banyak, terutama ya yang menjabat-menjabat ini ya, istilahnya mengenai fenomena-fenomena jati seseorang bukannya nabi gitu yang ditiru. Karena kan nabi itu memang pilihan dari Allah lah gitu ya, orang-orang pilihan. Kenapa tidak meniru tentang nabi-nabi ya? Kadang-kadang cerita-cerita fenomena yang terjadi ini tidak ditinjau ke sana, padahal kan pelajaran yang paling benar lah itu ya, gitu sih ya. Yang mau saya sharingkan tuh bagaimana itu, istilahnya kan teladan-teladan itu sayang gitu kalau nggak ditiru dengan kehidupan sekarang ini gitu sih ya. Yang kedua nih sih saya mau menanyakan tentang ahli kitab gitu ya, ahli kitab. Di dalam ahli kitab ini kan dia menguraikan kebenaran-kebenaran juga gitu ya. Itu apakah sebuah dogma juga gitu sih Padahal itu kebenaran lah, mungkin kebenaran yang tidak akurat atau bagaimana. Mohon sharingnya sih Assalamualaikum. Sebentar Mas Boy. Ya. Ini maksudnya dari ahli kitab, dogmanya dogma seperti apa yang Anda maksudkan? Iya kan di dalam Al-Baqarah kan ayat pertama aja menggunakan ahli kitab, bukan ahli jannah amanu, bukan seorang yang beriman atau apa gitu, mengenai ahli kitab kan gitu ya. Di dalam Al-Baqarah ayat pertama saja gitu kan, mengenai ahli kitab. Nah maksud saya ahli kitab ini yang bagaimana? Seperti apa gitu ya? Apakah yang di dalam dogma-dogma seperti ya kitab-kitab atau bagaimana lah gitu ya. Oke, baik. Mungkin si Wo dapat mengerti lah gitu. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Boy di Bekasi. Silakan si Wo. Silakan Mas Brian. Si Wo dulu deh, nanti saya tambahin. Oh. Ayolah. Ya, monggo si Wo. Ayo Bos, jawab Bos. Monggo. Mas Boy, terima kasih. Beliau mengangkat tentang fenomena musibah. Bukankah sudah banyak sekali di dalam sejarah itu dicontohkan tentang musibah terkait juga dengan kepengutusan nabi-nabi, rasul-rasul atau utusan Tuhan. Kenapa ya kita kok tidak saya tidak berani menunjuk siapa ini, tapi mungkin begini deh, kayaknya, jadi saya pakai kayaknya ya, kayaknya memang jarang atau paling tidak mendominasi pandangan-pandangan yang sempat kita dengar mungkin lewat media massa atau media elektronik, media cetak, itu yang perspektifnya itu musibah itu terkait dengan masalah ketuhanan. Jadi melihat perspektif musibah tapi dengan kacamata ketuhanan. Kita kan punya ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kayaknya kalau kita melihat musibah juga dengan Pancasila lah, itu merupakan dasar kita sebagai warga bangsa, no? Ya, tapi kan jarang gitu ya. Lebih banyak yang dieksplorasi itu keterkaitannya dengan sekedar hukum sebab akibat, hukum alam, dan itu kayaknya sih lebih banyak hanya terkait kepada hukum-hukum empiristik physically ya. Sehingga mungkin barangkali hikmah yang tersembunyi di balik itu, pendidikan Tuhan yang bersama dengan musibah itu akhirnya ya tidak kita tangkap dengan sebagaimana mestinya, tidak kita tangkap dengan
optimal. Mungkin seperti itu. Ada yang mempunyai perspektif misalnya begini, terjadinya musibah itu ada yang itu merupakan kelaziman proses alam semesta, tapi ada juga yang karena saham dari sebab-sebab manusianya. Sementara jarang dikaitkan dengan, misalnya dikaitkan dengan sejarah para nabi-nabi misalnya, atau perspektif tauhidnya bagaimana. Bagaimana perspektif musibah nasional ini di hadapan Pancasila, sila yang pertama. Nah, itu kan jarang itu, judul seperti itu kan. Tentunya kalau diadakan diskusi mungkin menarik itu. Jadi bagaimana kita mensikapi musibah-musibah yang terjadi di negara ini dalam perspektif sila pertama dari Pancasila. Saya akan mencoba begini. Apa sih musibah itu? Jadi mulainya dari definisi lah. Apa musibah itu? Yang saya tahu, sebatas yang saya tahu begini. Musibah adalah sesuatu yang dia terjadi tanpa kita inginkan, sesuatu yang terjadi padahal kita sangat ingin menghindari, sesuatu yang terjadi yang tidak bersesuaian dengan program-program planning dan perencanaan saya, sesuatu yang terjadi dan itu merugikan saya, sesuatu yang terjadi yang itu tidak saya harapkan dan tidak saya sukai. Itu musibah. Macam-macam. Ada musibah yang kaitannya itu dengan hal-hal yang fisikal, ada musibah yang kaitannya dengan non-fisikal. Ya, misalnya kalau yang fisikal, ya tiba-tiba kecelakaan, nah itu musibah. Gunung Merapi meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya, itu musibah. Kalau yang bentuknya non-fisikal, tidak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada fitnah, yang kemudian menjadi rumor dan menjadi opini di media massa. Itu musibah juga. Misalnya seperti itu. Sepanjang yang saya pelajari tentang musibah, itu disebut musibah pada saat alat ukur nilainya itu sentralnya ada pada saya. Jadi kalau sesuatu terjadi kemudian diukur dengan keinginan saya, diukur dengan keinginan masyarakat, diukur dengan keinginan sebuah komunitas, diukur dari keinginan bangsa, dan tidak sesuai terhadap apa yang diharapkan dan diinginkan, maka itu disebut musibah. Ya. Tetapi musibah itu akan tidak dimasukkan dalam kategori musibah kalau alat ukurnya bukan kepentingan saya. Ya. Misalnya kepentingan keseimbangan alam. Ya. Kalau batu jatuh ya mesti ke bawah, ya kan? Kalau ada batu besar kemudian dia tabrakan di bawah laut, maka airnya pasti naik. Ya. Itu faktor keseimbangan alam. Kalau kita melihat dari faktor-faktor keseimbangan alam tanpa kita memasukkan alat ukur keinginan kita, maka itu bukan musibah. Itu sesuatu yang memang mesti terjadi. Dalam setiap kejadian itu pasti ada keterkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya kalau pas
ada tsunami dan pas ada kapal di atasnya, maka akibat air yang melonjak naik itu pasti menghantam kapal. Kalau kemudian hantamannya sampai ke pantai disebut tsunami. Orang yang berada di tepi pantai maka dia terkena akibatnya. Itu sesuatu yang sangat logis. Kalau alat ukurnya keseimbangan alam, kalau alat ukurnya keinginan saya, musibah. Kalau kita kan tidak pernah mengatakan bahwa terjadinya proses Big Bang itu adalah musibah yang luar biasa besarnya, enggak kan? Karena kita tidak mengukurnya dengan kepentingan saya, dengan kepentingan kita. Apalagi kalau nanti kita ukurannya itu dengan perspektif tauhid, dengan perspektif ketuhanan, maka musibah itu tidak ada. Karena kalau kita ukur dengan perspektif tauhid, seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah kasih sayang Tuhan, seluruhnya adalah pendidikan Tuhan. Tetapi itu bukan hanya menyangkut terhadap kepentingan-kepentingan egoisme kita, tetapi itu juga menyangkut dengan hal yang jauh lebih luas, yang universal, yang itu menyangkut jangka pendek, jangka panjang, menyangkut hal yang sifatnya physically dan menyangkut hal-hal yang sifatnya non-physical. Dari yang mungkin dampaknya itu sampai kepada abad per abad, sampai bisa pada jangkauan skala milenium. Ya, karena sifatnya universal. Kenapa kita sebut sesuatu yang terjadi dan itu disebut musibah? Karena tidak cocok dengan keinginan saya, maka saya menyebutnya musibah. Bagi orang yang sudah menyandarkan semuanya dalam pandangan ketuhanan, dia selalu memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya, maka musibah itu tidak ada lagi. Ya, itu hebatnya orang yang beriman, itu seperti itu. Sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan dia, tidak ada yang membuat dia takut, tidak ada yang membuat dia gelisah, tidak ada yang membuat dia resah, tidak ada yang mampu membuat, karena dia sudah bersandar penuh kepada Tuhan dan kehendaknya. Dia tidak mengukur segala sesuatu dengan keinginan dirinya, dengan program-program dan target-target dirinya. Nah, musibah menjadi ada kalau alat ukurnya adalah target kita, keinginan kita, harapan kita. Maka sesuatu yang tidak sesuai dengan itu disebutlah dia sebagai musibah. Ya, mati. Ada salah seorang yang haji kemudian mati dalam peribadatannya. Nah, itu antara personal saudaranya yang satu dengan saudaranya yang lain bisa berbeda. Yang satu merasa berduka cita, sementara saudaranya yang lain dia merasa sangat bersyukur. Daripada mati di jalan raya yang tidak karuan, lebih baik mati di dalam peribadatan. Misalnya seperti itu. Jadi luar biasa. Orang yang beriman, orang yang dia itu menyerahkan tangan-tangan kekuasaan Tuhan menyentuh dirinya. Dia menyerahkan kekuasaan Tuhan mengatur hatinya. Tidak ada orang yang mempunyai kans kebahagiaan seperti orang yang beriman, ya. Tapi bukan beriman, iman menurut istilah masyarakat, ya. Kalau menurut istilah masyarakat kan kita manggil wahai saudara-saudara seiman, gitu ya. Misal seperti ini kan itu sudah menjadi bahasa masyarakat. Padahal dari mana kita tahu seorang beriman dan tidak beriman? Karena itu masalah yang sangat gaib, sangat spiritual. Ya, misalnya seperti itu. Jadi seberapa seseorang itu merasakan musibah dalam kehidupannya itu berbanding lurus dengan seberapa makrifahnya kepada Tuhan. Semakin dia makrifah kepada Tuhan, semakin kecil musibah dalam dirinya. Apalagi pada saat dia itu sudah memasrahkan dirinya yang menjadi komando dominasi sentral
pusat gravitasi hidupnya adalah Tuhan, maka tidak ada lagi musibah. Yang ada selalu saja rahmat, selalu karunia, selalu anugerah. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Kenapa? Ya karena dia sudah tidak mengukur sesuatu dengan kepentingan dirinya. Ya, kenapa kita kecewa, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, kenapa kita sulit bahagia? Karena semua kita ukur dengan diri kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, andai saja hal-hal yang terkait dengan sila yang pertama itu dieksplorasi, ya, kemudian disusupkan di dalam pendidikan-pendidikan, disusupkan di dalam acara-acara media, disusupkan di dalam kelompok-kelompok masyarakat, disusupkan di dalam PKK, disusupkan pada artis-artis, disusupkan khususnya ya orang yang memang berkiprah di bidang itu, para ustadz misalnya lah, para romo, pendeta, banti, kiai, ajengan, dan lain-lain. Kalau semua kemudian kita mempunyai kesadaran nasional terhadap sila yang pertama, itu mempunyai satu akibat pasti yang luar biasa dahsyatnya. Ya, sehingga bukan malah egoisme yang dimunculkan, bukan kesadaran hak asasi yang dimunculkan, tapi kesadaran kewajiban asasi yang dimunculkan karena masing-masing dia duduk menjadi penghamba Tuhan. Ya, mudah-mudahan suatu saat tidak mudah-mudahan juga tidak apa-apa deh. Apapun yang akan terjadi maka terjadilah. Yang terpenting, yuk masing-masing kita konsentrasi pada tugas kita. Tugas primer kita adalah berproses menuju Tuhan, dan itu adalah kunci segala hal. Kebahagiaan ada di sana, ketentraman ada di sana, segala ukuran sukses ada di sana. Ya tapi kayaknya kurang laku deh. Kan nggak bisa pacaran kalau gitu, kan nggak bisa korupsi ya. Kalau itu kan nggak bisa selingkuh deh. Ya itu masalahnya kali. Itu terkait dengan masalah musibah. Kemudian tentang masalah ahli kitab ya. Ahli kitab itu sebuah sebutan yang ditujukan kepada orang-orang yang dia meyakini terhadap kitab yang sudah diturunkan dari Tuhan, yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Jadi ahli kitab itu sebuah istilah yang terkait kepada orang-orang. Jadi kita termasuk ahli kitab. Ya. Kitab yang mana ya? Kitabnya yang diyakini masing-masing. Nah, apakah pada kitab-kitab itu atau yang ahli kitab itu kebenarannya mutlak atau tidak? Pada dia saya mungkin kebenarannya akurat atau tidak? Di setiap wahyu ya kebenarannya akurat lah, kecuali wahyu yang sudah tidak sesuai aslinya. Nah itu sudah ada tambahan pengurangan macam-macam ya. Tapi pada saat memang kitab itu yang dirujuk adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Tuhan, ya iyalah wahyu ya benar gitu. Akurat ya akurat. Kalau tidak akurat ya bukan wahyu toh. Nah masalahnya bagaimana kita memahami kitab-kitab, bagaimana kita memahami wahyu, bagaimana kita memahami ayat. Wahyunya benar, ayatnya benar, kitabnya benar, pemahaman kita yang belum tentu benar. Ya karena masing-masing kita punya kapasitas yang berbeda di dalam memahami kalimat yang sama. Apalagi kalau kalimat itu adalah kalimat-kalimat wahyu. Ya tinggal kita enaknya ya kita saling menghargai lah.
pemahaman Anda begitu. Tapi yang padahal yang dirujuk itu juga wahyu. Kemudian pemahaman yang lain, oh begitu, beda. Padahal yang dimaksud itu memahami wahyu. Ya itu logis. Jadi kita di sini harus sangat mengembangkan toleransi. Kita saling menghormati, meskipun pemahamannya berbeda. Pemahaman ketuhanannya mungkin berbeda. Pemahaman tentang masalah kenabian mungkin berbeda. Ya tidak apa-apa, logis sekali. Karena latar belakangnya berbeda, lingkungan pendidikannya berbeda, lingkungan masyarakatnya berbeda, informasi-informasi yang masuk berbeda, buku-buku yang dibaca juga mungkin berbeda, cara berpikirnya bisa berbeda. Yang penting tidak beda dalam selalu berproses menuju kesejatian diri. Itu yang penting. Kalau masing-masing kita berproses, iyalah, berbeda itu logis. Tapi kalau berbedanya itu yang satu berproses, yang satu tidak berproses, nah itu yang sulit. Biasanya itu yang sudah tidak berproses itu merasa sudah sampai, merasa sudah sempurna dan suka menghakimi orang lain. Nah, itu tanda-tanda bahwa prosesnya tersendat. Orang yang selalu berproses, maka dia selalu menghargai pemikiran orang lain, dia selalu menghargai keyakinan orang lain sepanjang masih sama-sama berproses. Ya begitu kira-kira. Kita kan juga mengalami berproses ya. Jangan yang sudah merasa SMA kemudian menganggap yang masih prosesnya SD itu, oh kamu orang bodoh, kamu masa cuma perpangkatan imajiner aja kamu nggak ngerti sih. Misalnya berapa akar 16 pangkat min 7 misalnya. Ya prosesnya masih di SD ya nggak bakal tahu lah. Tapi apakah kemudian lazim kita mengklaim bahwa dia bodoh? Ya enggak lah, kita dulu juga proses pada saat itu, ya kita prosesnya seperti itu. Atau mungkin kita memang prosesnya sekarang masih ada di situ. Ya begitulah. Itu saja kayaknya yang terpenting. Itu yang saya pahami tentang ahli kitab. Kalau tadi disebut bahwa di awal-awal ayat menyebut ahli kitab ya, kayaknya enggak sih mas. Zalikal kitab la raiba fihi, itu kan yang dimaksud. Di situ tidak terkait dengan masalah ahli kitab. Di sana menyatakan bahwa kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, gitu loh. Bukan ahli kitab. Jadi hati-hati ya kalau bicara konteksnya tentang wahyu. Hati-hati, jangan kita tidak cermat, bahaya itu. Jadi kira-kira saya kembali ke bos. Iya. Baru. Baik, Siwo, kelihatannya kita hanya punya waktu sekitar 3... Suaranya kurang keras, Mas. Oke, kita kelihatannya hanya mempunyai waktu sekitar 4 menit ke depan, Siwo. Jadi mungkin gimana kalau kita dengar dulu commercial break. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, Siwo ya. Namanya air putih. Air putih. Sama apalagi kira-kira mungkin ada temannya, Siwo? Koyo petak. Oke, baik Siwo, terima kasih Siwo. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya Siwo ya. Bongi Siwo. Assalamualaikum. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet.